Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video kali ini saya akan membahas terkait jurnal pembalik, di mana kita akan menemui jurnal pembalik ini adalah di rangkaian siklus akuntansi di proses yang terakhir. Nah, jurnal pembalik ini posisinya adalah setelah membuat neraca saldo setelah penutup. Apa sih itu jurnal pembalik? Ya, jurnal pembalik atau sering disebut reversing entry itu adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian yang telah dibuat agar tidak terjadi kesalahan pada periode selanjutnya. Tujuannya apa untuk membuat jurnal pembalik? Ya, tujuannya di sini jurnal pembalik untuk mempermudah penjurnalan pada periode akuntansi selanjutnya. Catatan, tidak semua di dalam jurnal penyesuaian harus dibalik. Jadi, kalau kita membuat jurnal penyesuaian, tidak semuanya kita buat jurnal pembalik, tapi ada beberapa hal yang bisa dibalik. Ada di dalam siklus akuntansi membuat jurnal pembalik dan ada yang tidak. Yang mau dibuat jurnal pembalik apa aja sih? Yang pertama terkait tentang hutang beban. Yang kedua, tentang piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Yang ketiga, tentang pendapatan diterima di muka yang dicatat menggunakan pendekatan pendapatan. Yang keempat, terkait beban dibayar di muka yang dicatat menggunakan pendekatan beban. Ini adalah hal-hal di dalam jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal pembalik apabila kita ingin membuat jurnal pembalik. Jadi tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik. Yang pertama tentang hutang beban. Di mana hutang beban itu merupakan utang yang timbul akibat kewajiban perusahaan yang untuk membayar beban belum dilaksanakan. Jurnal penyesuaiannya nih, waktu tanggal 31 Desember 2023 misalnya, beban gaji kreditnya adalah hutang gaji atau hutang beban. Nilainya adalah 1 juta. Nah, kalau bikin jurnal pembaliknya, itu terjadi pada tanggal 1 bulan 1 2024 adalah hutang gaji kreditnya adalah beban gaji senilai 1 juta. Jadi kalau jurnal pembalik terkait hutang beban seperti ini. Kalau kita misalnya bikin jurnal pembalik, artinya kalau membayar beban gaji nanti misalnya tanggal 10 Januari misalnya, itu kita jurnalnya langsung membayar gajinya adalah beban gaji. Tapi kalau kita tidak membuat jurnal pembalik, maka jurnal saat membayar gajinya adalah debitnya adalah hutang gaji, kreditnya adalah kas karena kita sudah akui bebannya di bulan Desember. Dan kita tidak membuat jurnal pembalik. Itu kalau misalnya tidak membuat jurnal pembalik. Yang berikutnya, terkait piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima. Piutang pendapatan timbul akibat perusahaan telah melaksanakan kewajibannya kepada pembeli atau menjual barang atau memberikan jasa, namun belum memperoleh pembayaran atau pendapatan dari pembeli. Di mana contoh jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 Desember 2023, pendapatan sewa yang masih akan diterima. Kreditnya adalah pendapatan sewa.
Maka jurnal pembaliknya adalah tanggal 1 bulan 1 2024, pendapatan sewa di debit, kreditnya adalah pendapatan sewa yang masih akan diterima. Ini kalau bikin jurnal pembalik. Yang ketiga, terkait tentang pendapatan diterima di muka yang dicatat menggunakan pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan atas suatu penjualan barang atau jasa, namun barang jasa tersebut belum diserahkan atau dilaksanakan. Yang pada saat penerimaan dicatat sebagai pendapatan bukan sebagai hutang. Jadi waktu kita menerima uang dari pelanggan atas pendapatan, uang pendapatan ya, ini uang penjualan ya, kita menerima uang dari pelanggan berupa untuk pendapatan ya, pendapatannya tadi ini belum diserahkan, belum dilaksanakan. Jadi dia membayar terlebih dahulu. Nah, kita catatnya sebagai pendapatan, itu perlu jurnal pembalik. Tapi kalau misalnya menggunakan pendekatan hutang, itu tidak perlu jurnal pembalik. Nah, contohnya, jurnal penyesuaiannya yang udah diakui pendapatan, kan misalnya waktu menerima uang dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa, ya, itu terima uangnya kan debitnya kas, kreditnya adalah pendapatan, itu menggunakan pendekatan pendapatan. Maka, jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka, karena barang tersebut belum diserahkan, jadi tidak kita akui sebagai pendapatan. Makanya perlu jurnal penyesuaian. Nah, nanti dari jurnal penyesuaian ini, kita membuat jurnal pembalik. Pendapatan sewa diterima di muka di debit dan kreditnya adalah pendapatan sewa. Jadi kita kembalikan lagi nilai pendapatan sewa tersebut. Kita lanjut. Yang terakhir yang memerlukan jurnal pembalik, yaitu beban dibayar di muka yang dicatat menggunakan pendekatan beban, di mana beban dibayar di muka itu merupakan pengeluaran dana dapat berupa uang atau barang untuk mendapatkan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Namun, barang atau jasa tersebut belum digunakan atau baru akan digunakan atau dimanfaatkan di masa yang akan datang, yang pada saat pembayaran dicatat sebagai beban, bukan aset. Misalnya nih, kita membayar sewa untuk 1 tahun. Kita mau sewa tempat, kita bayar untuk 1 tahun. Jadi di sini kita mencatat sebagai beban. Jadi waktu kita bayar sewa, jurnal yang kita buat itu adalah beban sewa pada kas. Jadi kita buat jurnal penyesuaiannya. Sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa. Nah, kalau mau dibuat jurnal pembalik, maka jurnalnya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ini adalah terkait jurnal pembalik. Nah, biasanya di dalam satu siklus akuntansi, di dalam siklus akuntansi setelah neraca saldo setelah penyesuaian, kita membuat jurnal pembalik. Ada juga yang tidak membuat jurnal pembalik. Itu nggak masalah. Yang penting saat pencatatannya memahami. Demikian video kita kali ini terkait tentang materi jurnal pembalik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.